Sugeng Rawuh untuk Neng Umi Laila dan Gus Abbas. Kami seluruh segenap pimpinan staf siswa-siswi SMP, SMA, SMK YPM Manjunan mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Neng Umi Laila sama Gus Abbas. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali lagi ya. Yang jawab salam tak doakan suaminya tampan, soleh, kaya. Pada hakikatnya salam itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar sapaan. Salam itu ada doa di dalamnya. Maka identitas orang Islam ketika bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan temannya, bertemu dengan gurunya, yang pertama kali diucapkan adalah ucapan salam. Kalau salam sekali lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para alim, para ulama, tak lupa wabil khusus Bapak Kepala Sekolah SMP. Oh ini SMP ya? Oh SMP SMA. Bapak Kepala SMP, SMA, SMK. Yang hijau ini apa? SM. SMK. Sing niki? Oh SMP. Putih. Yang putih apa? Berarti ini SMK, SMP, SMA.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP YPM 2 Sukodono. Oh Ibu Hajah Lailatul Mufidah MPDI, Ibu Lailatul Mufidah sak mangke. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Sekolah SMA YPM 2 Sukodono, Bapak Muhammad Hajir MPD. Oh sak mangke. Tak lupa yang saya hormati Kepala Sekolah SMK YPM 5 Sukodono, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Jamil MM. Tak lupa yang saya hormati Waka dan staf SMP, SMA, SMK Komplek YPM Panjunan Sukodono. Tak lupa yang saya hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SMP, SMA, SMK Komplek YPM Panjunan Sukodono. Tak lupa Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Islah Bapak Muhammad Masyhuri SPD dan segenap jajaran pengurus Takmir Masjid Jami Al-Islah. Hingga kawula hormati ugi siswa-siswi, adik-adikku, dan tak lupa ikut hadir pula suami saya. Semoga yang ikut hadir di sini semuanya menyempatkan waktunya, diberikan kebermanfaat ilmunya, diberikan tercapai cita-citanya. Saya ajak adik-adik sekali. Oh, yang di atas ini apa? Oh, sama. Saya ajak adik-adik sekalian semuanya mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, berkumpul bersama yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hakikatnya sehat itu bukan hanya sekedar sehat. Maksudnya bagaimana? Kalau berdoa, biasanya nek wong Jawa ngene, tak dongakno moga-moga sehat. Itu ternyata kurang lengkap. Doanya harus lengkap begini, sehat wal afiat. Kenapa harus afiat? Karena afiat itu pelengkap sehat. Afiat itu maknanya sehat yang digunakan untuk kebaikan. Kalau sehatnya tidak digunakan untuk kebaikan, berarti sehatnya tidak afiat. Apalah artinya kita sehat tapi tidak afiat? Paham ya? Jadi sehat itu harus lengkap dengan afiat, karena afiat itu sehat yang digunakan untuk melakukan kebaikan. Sehat tapi dilakukan untuk kejahatan berarti sehat yang tidak afiat. Bahkan justru para pelaku kejahatan itu rata-rata badannya sehat-sehat. Ya napa mboten? Coba maling sehat napa mboten? Sehat. Rampok sehat napa mboten? Sehat. Pelakor sehat napa mboten? Sehat. Itu semua mereka sehat tapi tidak afiat. Maka doanya harus lengkap, sehatnya juga harus afiat. Sehat wal afiat, badannya sehat dan sehatnya digunakan untuk kebaikan. Contohnya pada pagi hari ini kita semua punya sehat. Ada yang lagi pusing, badannya nggak penak, mual. Kalau ada, semoga hilang semua penyakitnya. Bapak Ibu guru sing linu-linu pegel linu ilang linune, sing siraing amin, sing pegel linu ilang linune, sing siraing ngelu ilang ngelune, sing lara mata ilang. Pada hakikatnya semuanya hadir di sini untuk kebaikan, yang sehat yang dilengkapkan dengan afiat, insya Allah semuanya sehat. Amin Allahumma. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adik-adik pengen dipanggil apa? Mbak atau adik? Adik. Berarti kalau dipanggil adik jawabnya dalem gitu ya. Yuk. Adik. Adik. Adik, adik. Mari kita lihat mana yang paling kompak. SMK dulu. Adik. Adik. Kelompok SMK lemes. Dalam. Kita beralih ke SMP. Ayo adik-adik SMP ku. Adik. Ini nggak rai cumpleng kuping.
SMA. Adik? Ya wes, pemenangnya SMK. Burung. Nanti kita lanjut lagi. Ada sholawat yang selalu saya baca dimanapun saya ngaji, dimanapun saya ngaos. Jadi adik-adik itu kalau pengen doanya mandi, tahu mandi ya? Kalau pengen doanya manjur, makbul, mujarab, caranya harus punya istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu aktivitas ibadah yang dilakukan secara konsisten, kontinu, tidak bolong, itu namanya istiqomah. Sampean kepengen cita-citanya tercapai, aku kepengen dua istiqomah. Apa itu? Puasa, contoh. Aku pengen istiqomah, apa itu? Contoh bangun malam. Aku pengen istiqomah apa? Yang penting punya istiqomah. Jujur saya kalau disuruh istiqomah yang berat-berat gak bisa. Makanya kenapa waktu pengajian saya bawa sholawat ini sebagai istiqomah. Kan sholawat kan istiqomah yang paling gampang. Tapi semudah-mudahnya istiqomah itu memang kalau dilakukan kadang berat, kadang lali. Tapi nanti khusus untuk sholawat ini, sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak dibackingi siapa-siapa dulu, khusus sholawat ini saja, fokus ke suara saya dan suara jamaah. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, saya berharap grup sholawat bisa ngiringin saya sampai kalau selesai. Ini rencana ngajinya sebentar aja apa lama? Lama. Oke, mari kita sepakati selesai jam berapa? Ya pun, secukupnya saja. Monggo, shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa lil badri ya Allah. Monggo. Semoga barokah bacaan sholawat, yang sakit-sakit paringi sehat. Yang sehat ya tambah
Adik-adikku sekalian, pada pagi hari ini kita semua berkumpul di sini dikemas dalam rangka memperingati perjalanan spiritual, perjalanan yang pernah dialami Rasulullah, yang dimana peristiwa itu terjadi di bulan coba sekarang kita ini sedang berada di bulan Januari. Ayo, sekarang kita ini sedang berada di bulan Rajab. Mirisnya sekarang masih banyak yang belum hafal bulan-bulannya orang Islam. Tapi adik-adik sudah hafal apa belum? Coba bareng-bareng ya. Dari awal, Muharram. Yuk. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, di bulan Rajab ini ternyata ada peristiwa perjalanan Rasulullah yang kalau kata orang itu perjalanan yang mustahil dilakukan, tapi ternyata atas kehendak Allah Rasulullah melakukan perjalanan ini dari Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di mana? Mekah. Dijawab ya. Masjidil Haram itu di mana? Mekah. Ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Palestina. Tahu Palestina di mana? Palestina itu Sukodono belok kanan. Di Palestina setelah itu ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, yang dimana Rasulullah mendapatkan perintah langsung yang istimewa, yakni perintah sholat. Dibandingkan peristiwa-peristiwa yang lain, kalau adik-adik tahu peristiwa puasa, perintah puasa itu disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Perintah zakat disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus untuk perintah sholat, Allah langsung yang memanggil Rasulullah langsung ke Sidratul Muntaha. Yang awalnya dulu perintah sholat bukan 5 waktu, 50 waktu. Dinego. Apa bahasanya orang Sukodono? Dinego apa? Nyang. Oh ya, yang asalnya 50 waktu dinyang jadi 5 waktu. Kenapa kok dinyang? Ya 5 waktu belum, sudah dinyang 5 waktu saja kita kadang ninggal. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Kadang sholat digandeng-gandeng raka-karuan, sering masih bolong. Ada yang sholatnya masih bolong banyak. Biasanya ciri-cirinya arek sing sholatnya sik bolong-bolong itu biasanya kudungnya warna putih. Ya nek ora warna putih biasanya kudungnya warna hijau. Nek ora warna hijau biasanya kudungnya warna krem, ireng-ireng. Ora, kalau ireng ora. Nek wonge gawe kudung ireng berarti wonge sholihah. Loh, sapa muni praketek iki? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan peristiwa ini, perjalanan spiritual ini hanya ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Kenapa perintah sholat menjadi perintah yang sangat penting? Bayangkan saja adik-adik, perintah sholat ini dalam kondisi apapun tidak ditoleransi untuk ditinggalkan. Berbeda dengan puasa. Coba mari kita pikir, ada orang sakit, pusing, mual, badannya greges kabeh ra karu-karuan. Aku nggak puasa dulu, boleh atau tidak? Boleh. Aku pusing, awak gak penak, awak loro kabeh, aku gak sholat dulu, boleh atau tidak? Tidak. Kalau puasa Ramadan, sampean gak poso mbak? Enggak. Lapo gak poso? Loro. Oh alah, loro ya gak popo. Loro apa? Panu. Ya tergantung lorone. Kalau sholat gak bisa alasan sakit. Saya sakit makanya gak sholat, gak bisa. Sakitnya parah, saya gak bisa berdiri. Tetap wajib sholat atau tidak?
Wajib. Gimana sholatnya? Duduk. Contoh, saya duduk. Oh, duduk boleh, boleh. Saya nggak bisa duduk. Tetap wajib sholat atau tidak? Wajib. Gimana caranya? Tidur miringanan. Oh, saya nggak bisa miringanan, melumah. Tahu melumah? Melumah itu apa ya bahasanya? Adik-adik tahu bahasa jebablang? Apa ya? Ya itulah melumah, letang-letang, jebablang. Apa ya nak Sukodono? Ya melumah, sholat tangannya saja yang gerak. Oh, tangannya nggak bisa gerak. Tetap wajib sholat atau tidak? Wajib. Gimana caranya? Isyarat pakai batin, matanya saja yang ketip-ketip. Oh, saya nggak bisa ketip-ketip. Disolati wong kurung mati ya. Saya nggak bisa ketip-ketip, saya cuma bisa melorok saja. Tahu bahasa melorok? Apa kalau Sukodono apa? Mendelik. Loh, sholat mendelik boleh? Boleh, tetap wajib sholat, wajib. Gimana caranya? Ya mendelik. Enak malaikat kari nyulek. Dalam kondisi apapun sholat tidak bisa ditinggal. Mau alasan apa? Saya ahli maksiat, saya sering melakukan kejelekan, saya malu karena saya sudah melakukan dosa ini dan itu. Apa tetap terus habis itu tidak sholat? Tidak, tetap wajib sholat. Malah justru as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Perbuatan-perbuatan jelek bisa mudah ditinggalkan selama adik-adik tidak meninggalkan sholat. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni? Yes. Kok mulai takoni ibu pengajian mau oleh apa? Loh. Dalam kondisi apapun, mau alasan apa? Saya nggak sempat sholat, saya kerja. Saya itu kalau kerja dari Surabaya ke Jakarta naik mobil pulang pergi, gimana? Tetap wajib sholat atau tidak? Wajib. Tapi waktunya nggak ada rukhsah, namanya jamak. Apa adik-adik? Jamak itu menggabungkan waktu sholat. Jamak itu menggabungkan waktu sholat. Oh, berarti sholat oleh digabung ya? Ya wes, aku meneh tak sholat isya ambek subuh, ben menesok ra usah tangi. Boleh atau tidak? Tidak. Yang boleh digabung hanya sholat-sholat tertentu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oh, berarti yang boleh digabung zuhur, asar, maghrib, isya. Ya sudah, saya mau gabung asar dan maghrib. Boleh atau tidak? Tidak. Ada ketentuannya. Subuh dengan asar, maghrib dengan isya. Masya Allah, ya lupa ngapunten, efek manten baru ya. Zuhur keliru. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau sholatnya di awal waktu namanya jamak takdim, kalau sholatnya di akhir waktu namanya jamak takhir. Maksudnya di awal waktu, di akhir waktu gimana? Zuhur dan asar, mana yang di awal waktu? Zuhur. Maghrib dan isya, mana yang di akhir waktu? Isya. Do you understand? Oh, pinter bahasa Inggris semuanya ya? Oh mas, mantap. Oke. Terus habis itu gimana niatnya? Belakangnya tinggal ditambah jam, contoh jamak takdim, jam'at takdimin lillahi ta'ala. Tapi saya perjalanan jauh terus waktunya mepet, saya berhentinya cuman sebentar, ada keringanan lagi namanya qashar. Kenapa? Kalau jamak itu menggabungkan waktu sholat, kalau qashar itu meringkas rokaat sholat.
Sekali lagi, kalau jamak itu menggabungkan waktu sholat, kalau qashar itu meringkas rokaat sholat. Meringkas rokaat sholat maksudnya bagaimana? Disingkat jadi setengahnya. Duhur 4 jadi 2, asar 4 jadi 2, maghrib 3 jadi so pemunisi setengah 3 tetap 3, berarti yang boleh dikosor adalah hanya yang rokaatnya 4. Do you understand? Mau alasan apa lagi? Sakit nggak bisa, sibuk nggak bisa, saya nggak bisa sholat karena nggak mood. Ya sudah, kalau gitu rezekinya dibuat gak lancar. Kenapa ya Allah rezeki saya dibuat gak lancar? Gak mood. Gimana kalau gitu? Tapi sayangnya rasa cinta Allah besar sekali. Meskipun kita sering meninggalkan sholat, sering meninggalkan perintah Allah, tapi Allah masih berikan kasih sayang kepada kita. Itulah kenapa perjalanan Rasulullah ini menjadi perjalanan yang ikonik, yang biasa kita sebut dengan perjalanan Isra Mi'raj. Adik-adik tahu lagu ini enggak? Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima. Oh, enggak tahu. Oh iya, berarti yang tahu cuma dikit. Ya udah, tak ganti lagunya. Kalau lagu ini tahu nggak? Yang berlalu soba abu. Mantap. Kalau lagu ini tahu ya? Ya sudah. Ya udah, kalau nggak tahu, pula sendiri aja yang nyanyi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya gak apa-apa, muni tahane tok ya ra apa-apa. Gini, biar kita semuanya bunyi sama-sama. Tahu lagu ini enggak? Ilahana, ilahana. Tahu? Kalau nggak tahu ikut ininya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa? Ya Allah, yang ikut bunyi tak doakan cita-citanya tercapai. Ben dadi wong sugih. Muni. Ayo. Ini grup sholawatnya sekolah. Ilahana, ilahana, ayo. Ilahana, ilahana, ajzilana at-ta'ana, wasyrah lana sudurana, waghfir lana dhunubana, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Mandek. Saya tadi bilang apa? Muni. M-U-N-I-N-I. Gini, tak bagi aja ya. Sebelah sini regu A, sebelah sini regu B. Coba regu A dulu. Regu A dulu apa regu B dulu? Yes. 1, 2, 3. Nilainya 70. Regu B. 1, 2, 3. Wa asyhadu. Tepuk tangan untuk regu B. Regu B nilainya 72.
Gini aja, biar suaranya adik-adik denger. Yang backing sing suara anak-anak ini meneng kabeh dhisik ya. Aku yang meneng, kula nggih meneng. Saya juga diam. Tinggal suaranya adik-adik nanti diiringi sama ini. Bareng-bareng. Bukan gini. Wa asyhadu anna bukan gitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa? Ya. Ilahana ilahana ajzilana ata'ana wasyrah lana sudurana waghfir lana dhunubana la ilaha illallah. Semuanya asyhadu wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Asyhadu ya Rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja farham quluba fi tuja waghfir lana ya Rabbana la ilaha illallah. Monggo asyhadu wa asyhadu asyhadu wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Telat. Gimana ini sudah apa lanjut? Gini, kalau mau lama sampai besok. Kalau mau lama setelah akhir, setelah Muhammadar Rasulullah langsung gitu. Hah? Ulang? Mau? Emang kalau tak ulang mau tepuk tangan? Ya wes, tak ulang terakhir, lalu tepuk tangan nanti nggih. Coba sekarang semuanya tangannya diginiin semua. Semuanya. Sudah? Yang angkat tangan tak doakan bisa ziarah Madiun. Yuk. Sudah angkat tangan semuanya? Sudah? Yuk. Ilahana ilahana ajzilana ata'ana wasyrah lana sudurana waghfir lana dhunubana la ilaha illallah. Bareng asyhadu asyhadu Muhammadar Rasulullah. Bentar ya, saya kan minta tepuk tangan ya. Entah kenapa kok rombongan kini kok wah! Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini kan Masjid Al-Islah, betul? Pagi hari ini rame. Entah di sholat-sholat biasanya jamaahnya rame atau tidak. Karena zaman sekarang saya tidak tahu, kan saya bukan orang sini. Banyak masjid bagus, apik bangunannya, nggak ada jamaahnya. Padahal masjid itu bangunan yang sudah pasti masuk surga tanpa hisab. Bagaimanapun bangunannya,
kalau judulnya sudah masjid, dia sudah pasti masuk ke dalam surga. Ternyata masjid itu juga bisa mengajak siapa yang akan dia ajak masuk ke dalam surga. Ternyata masjid pun bersaksi, akan ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga bersamaku. Siapa dia? Yang pertama, yang senantiasa berinfak kepadaku. Di masjid ini ada kotak infak? Ada? Ada. Sudah ngisi? Belum. Yang belum, sisihkan sedikit. Biasanya kalau adik-adik sangu, misal contoh 5.000, 500 dari 5.000 saja itu sudah menandakan bahwa kita aware, peduli. Yang kedua, siapa dia yang akan masuk ke dalam surga bersama masjid itu? Yang senantiasa memakmurkanku. Ada sebuah cerita dulu pada zaman Rasulullah, ternyata ada seorang wanita namanya Ummu Mahjan. Siapa adik-adik? Ummu Mahjan. Ummu Mahjan ini itu orang yang senantiasa membersihkan masjid. Bahkan yang dibersihkan bukan masjid sembarang masjid, yang dibersihkan adalah Masjid Nabawi, masjid yang bahkan dibangun langsung oleh Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah tidak mendengar suara Ummu Mahjan sama sekali. Akhirnya Rasulullah tanya ke beberapa sahabat yang sering ke masjid, Assalamualaikum, 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 Kom. Wahai sahabat, tahukah engkau kemana Ummu Mahjan? Saya tidak tahu ya Rasulullah. Wahai sahabat, tahukah engkau kemana Ummu Mahjan? Saya tidak tahu Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah mencari Rasulullah mencari sahabat sing biasanya sobo ning gone masjid. Yang apa? Bosonya sobo itu apa? Sobo itu ya sobo lah pokoknya. Akhirnya Rasulullah datang ke rumah sahabat yang sobo masjid. Apa ya sobo ya? Sering datang ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai sahabat, tahukah engkau kemana Ummu Mahjan? Tidak tahu ya Rasulullah. Siapa tahu tanyakan kepada sahabat yang itu. Tanya, tahukah kemana Ummu Mahjan? Itu ya Rasulullah, Ummu Mahjan meninggal dunia. Meninggal dunia. Oke. Bahkan ketika Rasulullah menemui, itulah adik-adik, kebiasaan yang keluar dari lisan kita itu harus spontanitas yang baik. Maksudnya bagaimana? Coba jenengan lihat tadi pas kaget ada sebagian yang astagfirullah, la ilaha illallah, ya Allah, ono sing corot-corot. Itu spontanitas yang harus dibentuk. Ketika pertama kali meninggal dunia, lisan langsung otomatis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat nikmat, alhamdulillah. Melihat keindahan yang diciptakan Allah, masya Allah, subhanallah, boleh. Tapi yang keluar dari lisan itu kalimat-kalimat Allah. Jadi spontanitas. Ojo mung meneng tok. Baleni maneh. Itu jeung Nabi Ummu Mahjan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kok tidak ada yang mengabari saya? Kok tidak ada yang berkata kepada saya? Kok tidak pernah ada yang bilang ke saya kalau Ummu Mahjan meninggal dunia? Ya Rasulullah, Ummu Mahjan itu siapa? Dia bukan orang terkenal, bukan pejabat, bukan orang tersohor. Dia bahkan tidak dikenal oleh siapa-siapa. Ummu Mahjan itu hanya orang yang membersihkan masjid. Apa kalau bahasanya orang Sidoarjo? Marbot. Iya, marbot apa mabruk? Marbot. Dia hanya orang-orang yang membersihkan masjid ya Rasulullah.
Kata Rasulullah, sahabat, ketahuilah bahwa dia Ummu Mahjan akan masuk ke dalam surga bersama dengan Masjid Nabawi. Rasulullah langsung bergegas pergi ke makam Ummu Mahjan, sholat di sana. Terus setelah itu Rasulullah sholat bersama dengan sahabat, mendoakan secara langsung orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Jadi nyuwun sewu, saya ingatkan kembali, itu tingkah laku yang menjadi kebiasaan, yang keluar dari lisan harus lafaz-lafaz Allah. Bahkan nyuwun sewu adik-adik, doa apalagi dari seorang ibu yang keluar untuk anaknya, ya Allah moga-moga anakku, itu selalu lafaz Allah, itu akan cepat diijabah oleh Allah. Makanya adik-adik jangan heran kalau ada lagu ya Allah lindungi, itu doa tulus dari seorang ibu. Tapi kan ya Allah, lah daripada nyanyi ini gak gena-gena, nyanyi ini raka-rukaruan, mosok anaknya di gudang tak kindung ginang kindung, kan mending asma Allah. Jujur adik-adik, dulu saya tuh gak hafal Asmaul Husna, dan saya males menghafalkan Asmaul Husna karena melihatnya sudah banyak. Hafalnya dari mana? Dari adik saya yang paling kecil ketika di Kudang. Tahu di Kudang ya? Apa ya? Di Kudang itu ditimang-timang. Bahasa Indonesia di Kudang itu ditimang-timang, dinyanyiin. Saya hafalnya dari situ. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Mukmin.